20% aja tidak, artinya 10%. Nah, ini artinya saya berpikiran pendidikan politik ini di Lampung Selatan khususnya ini perlu digenjot lagi. Ketika saya turun, saya ini dari nol Mbak, Bu, saya ini orang nggak punya, bisa loh jadi kayak gini. Nggak tahu nasib anak ibu, jangan ketika yang laki nanti akan jadi kepala rumah tangga harus dia cerdas, punya pendidikan tinggi. Seorang ibu, perempuan pun walaupun hanya ibu rumah tangga itu akan menjadi madrasahnya seorang anak. Harus sekolahnya juga harus tinggi, karena ketika perempuan-perempuan ini sekolahnya tinggi walaupun tidak berkarir, di rumah bisa berkreatif. Terus memastikan ibu yang melahirkan itu memberikan ASI kepada bayinya, karena survei kita tingginya angka stunting di Lampung Selatan karena tidak sadarnya ibu-ibu yang punya bayi untuk memberikan ASI. Jadi tidak ada lagi BAB sembarangan di Lampung Selatan dengan nilai jambannya itu standar. Artinya nggak ada yang memang ada yang semua punya jamban, tapi ada yang jambannya nggak standar, Mbak. Kalau Lampung Selatan, alhamdulillah, insya Allah standar semua, Mbak. Jadi nggak ada yang langsung pelung-pelung di laut lagi ya? Nggak ada. Itu Ibu kan sebagai istri dari Pak Nanang ya, Bupati Lampung Selatan, itu pasti ada kaitannya dengan tidak terlepas dari urusan-urusan politik. Nah, seperti apa sih Ibu Winarni menjalaninya terkait urusan dari politik ini? Ya. Kalau politik ya Mbak, Pak Nanang ini dari kami punya anak di tahun 90-an ya. Saya punya anak satu, bahkan memang dari muda, dari remaja Pak Nanang itu suka organisasi. Begitu nikah sama saya, punya anak, masuk terjun ke dunia politik. Memang sudah PDI dari dulu Mbak. Saya sebagai istri ya menyikapinya, mensupport Mbak. Karena memang Pak Nanang itu bidangnya di situ ya, hatinya di situ. Itu bagi saya sebagai istri tidak bisa untuk melarang. Walaupun dulu apa sih ini gitu ya, kok cuman waktu, kok cuman untuk ngurusin orang gitu dulu ya, namanya belum paham ya Mbak. Waktu awal-awal nikah itu apa sih, kok kumpul sana kumpul sini gitu, apa sih. Setelah saya tanya, Pak Nanang suka jawab, ini untuk bukan ngurusin orang Dek, kita ini harus ada peduli dengan lingkungan, apa yang terjadi di lingkungan kita. Jadi jangan ngurusin diri kita aja gitu. Baru saya rupanya tujuan suami saya itu seperti itu toh gitu. Langsung saya dukung Mbak, saling koordinasi ya, mensupport. Apalagi sekarang kalau kata orang tinggi pohon semakin besar, terpaan anginnya semakin kuat. Nah itu saya sebagai pendamping atau istri Pak Nanang yang sekarang mendapat amanah, mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Lampung Selatan. Saya akan mendampingi, mendoakan, mengingatkan bahwa ini ketika berada di sini kita milik masyarakat banyak, harus kepentingan masyarakat yang didahulukan. Itu karena memang Pak Nanang sosok yang defense itu Bapak Soekarno ya, kata-kata yang suka diingat, suka disampaikan kepada saya. Itu Pak Soekarno itu telah menyampaikan akan mendahulukan negeri ini daripada kepentingan keluarga. Nah itu sedikit-sedikit sama Pak Nanang itu diterapkan Mbak. Makanya ketika Pak Nanang sekarang menjadi bupati itu miliknya masyarakat. Saya selaku istri juga anak-anak memahami waktunya itu terlebih banyak untuk melaksanakan tugasnya, menjalankan amanahnya yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Lampung Selatan. Dan tentunya doa kami dari keluarga, khususnya saya dan anak-anak, selalu mengingatkan juga. Itu yang kami sikapi. Dan harus ikhlas ketika ya memberi kekuatan ketika banyak ya sekarang
dunia maya ya Mbak, Benar media sekali. sosial, Benar sekali. banyak yang mengkritik, Benar sekali. saran membangun, semua harus diterima. Karena ketika berada di tempat ini, Iya. saya dan Pak Nanang adalah orang tua. Jadi kepada anak-anak yang sekarang adalah masyarakat Lampung Selatan adalah anak kami, apa yang mereka sampaikan, walaupun itu sedikit menyakitkan, itu harus kami terima Mbak. Dan kami selalu mohon kehadirat Allah diberi kekuatan. Karena ketika masyarakat ada yang menyampaikan hal-hal seperti itu, mungkin mereka belum paham dan belum tahu. Benar. Mungkin kalau tahu tidak akan seperti itu. Makanya kalau ada yang seperti itu harus kita dekati. Kami selalu berpikiran ya spontan, mungkin emosi, tapi istighfar dan harus terima. Oh, ini resikonya. Oh, dan insya Allah ketika kita dekati masyarakat seperti itu, insya Allah mereka akan paham. Ketika paham tidak akan memberikan statement-statement yang menyakitkan. Mungkin kalau kritik, saran membangun, kami harus diberi Mbak. Karena manusia itu kesalahannya tidak bisa dilihat dari diri kita sendiri, tetapi dari orang lain yang melihat. Kami tetap mengharapkan kritik, saran membangun dari seluruh masyarakat Lampung Selatan yang sekarang adalah anak-anak kami, karena ketika kami menjadi pemimpin kami adalah orang tua di Lampung Selatan. Luar biasa sekali. Tentunya tidak mudah ya Bu ya, harus mempunyai hati yang luas, jiwa yang besar gitu ya, karena sekarang sudah menjadi panutan gitu ya, dan Ibu bilang menjadi ibu orang tua untuk Bupati Lampung Selatan. Ya harus lebih paham ya Mbak, Lebih macam-macam paham, ya. Ketika anak dua aja di rumah tangga ya beda pemikiran, beda karakter, beda pribadi, apalagi 1 juta. Satu kabupaten ya. Kabupatennya 1 juta loh penduduknya, pasti sejuta macam-macam juga pikirannya, pribadinya. Jadi kita sebagai orang tua agar tidak agar tidak image-nya itu negatif thinking sama masyarakat. Jadi anak saya kemauannya seperti ini, ayo kita dekati. Nah itu, ayo sabar, ngajak ya, saling mengingatkan Mbak. Anak saya, Pak Nanang, saling mengingatkan, sabar, ikhlas gitu ya. Itu memang harus itu Mbak. Luar biasa. Nah, tadi berkait dengan politik nih Bu, dan berkaitan juga dengan tema kita pada siang hari ini tentang emansipasi. Nah, kalau untuk sekarang menurut Ibu, untuk persaingan sendiri di dunia politik untuk wanita itu gimana Bu? Apakah masih mampu bersaing dengan kaum pria, ataukah perempuan masih belum banyak yang berminat atau kalah dengan kaum pria di politik Mbak, ini yang sedang kadang jadi pemikiran saya. Benar-benar. Sekarang di Indonesia ini penerapan 30% kuota perempuan ya. Iya. Tapi kalau di Lampung Selatan, khususnya Lampung Selatan ya Mbak, kalau di lain mungkin ada yang sudah memang terpenuhi 30% kuota perempuan. Tapi kalau di Lampung Selatan belum Mbak. Belum. Contohnya ini yang kita lihat secara jelas ya. Anggota DPR Lampung Selatan ini tidak 30% Mbak perempuannya. Jadi hanya 10%. Dari 50 orang anggota DPR hanya 5 orang perempuannya Mbak. Jadi ini menurut saya sebagai wanita di Lampung Selatan ya, ini belum sejajar Mbak. Maka pendidikan politik harus Mbak. Pendidikan politik harus, maka kami juga dari Dinas PPPA kesetaraan gender, saya sering berkonsultasi dengan Dinas PPPA juga bagaimana untuk mensosialisasikan tentang kesetaraan gender, terutama di politik. Karena ketika 30% kuota perempuan ini terpenuhi, aspirasi untuk perempuan bisa benar-benar terangkat Mbak, bisa benar-benar diperjuangkan. Kalau 50 ya 30%-nya 15 ya Mbak, 15 orang. Ini baru 5 orang loh. 20% aja tidak, artinya 10%. Nah ini artinya saya berpikiran pendidikan politik ini di Lampung Selatan khususnya ini perlu digenjot lagi. Insya Allah nanti saya akan masukkan ke Pak Bupati, nanti bisa melalui Dinas PPPA bagaimana lebih dilebarkan lagi untuk sosialisasi pemahaman bagaimana perempuan itu berpolitik harus. Dan ini tentunya harus ada dukungan Mbak, karena memaknai Hari Kartini juga bagaimana pria bisa mendukung emansipasi wanita. Karena tanpa dukungan dari pria
ini tidak akan mungkin, Mbak, bisa tercapai. Seorang istri itu kalau di keluarga, apalagi yang sudah berkeluarga ya, kalau masih remaja, masih lajang, mungkin orang tua mudah untuk mengizinkan. Tapi kalau sudah keluarga dan istrinya punya potensi untuk berpartisipasi untuk mengangkat aspirasi, memperjuangkan aspirasi perempuan, ketika suaminya tidak ikhlas, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, di sini tentunya dalam memaknai Hari Kartini ke-143 ini juga saya menyampaikan bagaimana para pria itu mendukung emansipasi wanita. Benar. Karena ketika itu bisa terjadi, insya Allah, Mbak, ketika yang punya potensi suaminya mendukung, insya Allah itu akan benar-benar bisa untuk bahwa pada para pria, para suami ini paham loh, oh ketika para wanita ini bisa untuk memperjuangkan aspirasi perempuan, bisa benar-benar maksimal untuk memperjuangkan hak-haknya wanita, ini bisa membantu pembangunan Indonesia, Mbak. Khususnya karena untuk pendidikan ya, Mbak. Pendidikan perempuan ini memang harus ditingkatkan, Mbak. Karena di Lampung Selatan yang saya lihat sendiri, kalau saya turun ke masyarakat, makanya saya kalau dibilang pencitraannya masa bodoh, Mbak. Kalau saya sering turun karena memang saya berasal dari desa. Saya biasa di bawah. Kalau saya belusukan ke desa-desa itu, kalau ada yang bilang pencitraan, Allah aja yang mana tahu. Benar. Jadi saya itu pengen tahu apa yang terjadi di masyarakat saya. Ternyata memang jangankan perempuan, Mbak, banyak yang masih lulusan SD di Lampung Selatan itu yang harus menjadi perjuangan kebersamaan dari kabupaten, pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten, kecamatan dan desa, karena yang punya data untuk putus sekolah itu desa, dan yang bisa memperjuangkan itu sampai tingkat kabupaten. Nah, ini memang tidak terlihat, Mbak, tapi kalau saya telusur ke bawah, apalagi yang wanita, kadang-kadang masih banyak keluarga yang berpikiran bahwa wanita itu tamat SD, SMP sudah bagus. Ini masih ada, Mbak. Pemikiran seperti itu masih ada. Makanya yang seperti itu saja harus diperjuangkan. Benar sekali. Padahal para remaja-remaja, termasuk remaja putri khususnya, itu banyak yang punya potensi, Mbak. Mereka bisa kadang-kadang, oh jadi MC bisa, tapi kadang-kadang keluarganya tidak mendukung. Nah, inilah kadang-kadang saya yang harus turun ke langsung terjun. Saya pengen ketemu keluarganya, saya pengen tahu kok gitu loh. Nggak boleh. Kata saya ini dari bawah, saya dari nol. Kita nggak tahu, Bu, anak ibu nanti kedepannya jadi apa. Kalau punya potensi, mungkin kalau saya dulu lulusan SD nggak bisa mendukung ketika punya suami, tiba-tiba sama Allah diberkahi untuk jadi bupati ya, Mbak. Tapi alhamdulillah saya kalau jajaran waktu tahun saya sudah SMA, udah tamat SMA ya, Mbak, waktu tahun 80-an itu udah alhamdulillah. Makanya saya sampai, tapi jadi motivasi kok, Mbak, mereka. Ketika saya turun, saya ini dari nol, Mbak, Bu, saya ini orang nggak punya, bisa loh jadi kayak gini. Nggak tahu nasib anak ibu, jangan ketika yang laki nanti akan jadi kepala rumah tangga, harus dia cerdas, punya pendidikan tinggi. Seorang ibu, perempuan pun walaupun hanya ibu rumah tangga, itu akan menjadi madrasahnya seorang anak. Harus sekolahnya juga harus tinggi, karena ketika perempuan-perempuan ini sekolahnya tinggi walaupun tidak berkarir, di rumah bisa berkreatif, bisa kreasi, membantu ekonomi keluarga. Juga yang utama adalah menjadi madrasahnya anak-anak, karena madrasah pertama itu bagi anak adalah seorang ibu. Maka ini peningkatan yang seperti ini harus digenjot juga untuk pemahaman tentang politik. Untuk wanita harus, Mbak, karena ini juga saya bergerak, Mbak, untuk di partai ya, Mbak. Saya sebagai ketua Serikandi PDI Perjuangan itu juga akan mengadakan pendidikan politik untuk perempuan di Lampung Selatan. Bagaimana wanita berpolitik itu sangat penting. Kalau selama ini mungkin image-nya apa sih, mau perempuan berpolitik nanti keluyuran ke sana sini. Beda. Yang tidak berpolitik tuh tukang keluyuran banyak. Iya kan, nggak itu kok diperbolehkan gitu loh. Keluarganya kok nggak tidak ada kepentingan. Nah, ini yang harus dipahami oleh pria khususnya, juga keluarga-keluarga, bahwa ketika seorang wanita untuk berpolitik itu banyak manfaatnya, banyak
sumbangsihnya untuk kemajuan negeri ini khususnya Lampung Selatan itu yang harus dipahami oleh semua masyarakat. Nah ini insya Allah Mbak, nanti kedepannya kami dengan Dinas PPPA juga melalui Pak Bupati nanti bisa direncanakan bagaimana pendidikan politik dari Dinas PPPA itu bisa lebih besar lagi, gaungnya lebih banyak lagi, kuotanya lebih banyak lagi, agar wanita-wanita yang perempuan yang ada di Lampung Selatan paham tentang politik dan bisa memenuhi kuota yang ada 30% 30% perempuan ya, untuk pencalonan sampai Benar. jadi pun itu bisa dapat dukungan dan support. Jadi wanita-wanita milih wanita tuh. Siap. Bukan itu, bukan apa ya, bukan yang potensi tentunya Iya, tentu ya, ya. yang potensi yang bisa memperjuangkan aspirasi Wanita. Oke. Luar biasa sekali ya. Nah, tadi kita sudah ngebahas tentang politik ya Bu. Nah tadi kan Ibu sempat singgung nih tentang stunting ya, dan Program 4 itu tentang kesehatan. Bicara soal kesehatan, dari data yang kami himpun Ibu, Kabupaten Lampung Selatan belum lama ini meraih penghargaan sebagai kabupaten paling inovatif dalam menurunkan angka stunting. Tentunya ini tidak lepas dari peran Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK. Nah apa sih Bu yang dilakukan oleh bersama tim PKK ini dalam menekan angka stunting sendiri? Oh iya. Kalau kami dari tim penggerak PKK ini menghimbau untuk seluruh program PKK dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa dan dusun, ini semua tujuannya bagaimana menuntaskan stunting. Iya. Ini ada semua Mbak. Kalau di PKK dari Pokja 1 sampai Pokja 4 ada semua. Dan di Lampung Selatan kemarin memang mendapat penghargaan untuk percepatan penurunan stunting. Iya, luar biasa. Itu karena dengan kami mempunyai sebuah program unggulan dalam penuntasan stunting, yaitu swasembada gizi. Swasembada gizi. Swasembada gizi ini adalah kerjasama gotong royongnya pemerintah, masyarakat, partisipasi masyarakat, juga TNI Polri dalam menuntaskan stunting. Ini program swasembada gizi. Ada 5 layanan di program swasembada gizi, yaitu layanan KIA, konseling gizi, sanitasi air minum, sanitasi dan air minum bersih, layanan PAUD, dan layanan sosial. Disinilah Mbak, yang mana pada tahun 2013 Lampung Selatan ini tinggi Mbak stuntingnya 43%. Nah, 43%. Menurut data Riskesdas, dan di tahun penilaian 5 tahun sekali. Di tahun 2018 itu turun angkanya menjadi 29%. Tetapi ada catatan, lokus stunting desanya nambah. Artinya turun persennya, tapi yang tadinya hanya 10 lokus menjadi 17. Maksudnya yang ada stuntingnya itu desanya tambah. Nah ini menjadi pemikiran kami dari pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, dan tercetuslah untuk menuntaskan agar stunting tuntas permanen. Itu kami ada program swasembada gizi, yaitu kebersamaan, partisipasi masyarakat, gotong royongnya bersama TNI Polri dan pemerintah dalam menuntaskan stunting. Bagaimana mengedukasi masyarakat dengan 5 layanan swasembada gizi, itu bisa mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi gizi baik, seimbang, sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Karena Mbak, partisipasi, kenapa kok pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ceritanya kok bisa keluar tercetus program unggulan untuk menuntaskan stunting, yaitu swasembada gizi. Karena selain pemikiran kita tadi turun tapi daerahnya nambah, yang ada stuntingnya, itu pertama. Yang kedua, ini partisipasi selama ini semua pihak itu menyatakan bahwa penuntasan stunting itu hanya urusannya dinas kesehatan. Nah, ya kan Mbak, karena bunyinya stunting itu apa? Stunting itu kekurangan gizi akut. Nah, jadi kalau pemikiran tentang definisinya, itu mah urusan kesehatan ya. Rupanya setelah kami mikirkan bareng, rembuk bareng, partisipasi dinas kesehatan itu hanya 30%, Mbak. Nah, jadi bisa-bisa kalau kita nggak ada program unggulan yang dikerjakan dengan gotong royong, bisa-bisa
Kalau kita ngandelin dinas kesehatan aja, yang sini stuntingnya tuntas, di sana tumbuh, yang sini tuntas, di sana tumbuh, nggak selesai dong Lampung Selatan nanti ya. Makanya dengan pemikiran itu musyawarah, kita gotong royong dengan program swasembada gizi. Ini yang 30% dinas kesehatan itu ada di layanan KIA, dan layanan yang kedua konseling gizi. Itu layanan KIA itu bagaimana memastikan kita memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Karena stunting itu 1000 hari pertama kehidupan dari 0 bulan dalam kandungan sampai anak lahir, sampai anak usia 2 tahun. Itu 1000 HPK namanya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, disitulah dinas kesehatan berperan, karena di situ akan memastikan nanti kebersamaan kita dari pemerintahan kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa, bagaimana memastikan masyarakat itu, ibu melahirkan itu di fasilitas kesehatan yang standar. Jadi jangan ada lagi yang lahir di dukun. Benar sekali. Terus memastikan ibu yang melahirkan itu memberikan ASI kepada bayinya, karena survei kita tingginya angka stunting di Lampung Selatan karena tidak sadarnya ibu-ibu yang punya bayi untuk memberikan ASI dengan banyaknya alasan ya. Nah, ini perlu pemahaman, sosialisasi dengan kebersamaan agar bisa benar-benar dipahami masyarakat bahwa ketika punya bayi itu ASI sangat penting untuk diberikan kepada bayi. Nah, itu di layanan KIA. Nah, yang kedua konseling gizi. Bagaimana di setiap posyandu itu ada konseling tentang gizi yang baik, sehat dan seimbang. Nah, itu aja yang perannya kesehatan. Tapi makanya kalau hanya kesehatan yang menuntaskan stunting nggak akan selesai. Yang 70% Mbak, di semuanya ada di 70%. Baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, pelaku usaha, dinas terkait OPD 70% seperti PU, Perkim, pertanian, perikanan, peternakan, semuanya PU Mbak, itu harus ikut bergerak andil dalam penuntasan stunting. Makanya dengan pemikiran itu, kalau kita hanya kesehatan saja ya bisa tumbuh, hilang, tumbuh, hilang, hilang, tumbuh lagi, hilang. Nah, itu makanya kita, tujuan kita, target kita di tahun 2023 atau 2024 nanti ketika Riskesdas nanti cek lagi, kita sudah di bawah standar nasional, yaitu 14%. Paling enggak target kita yakin bisa zero stunting permanen dengan program swasembada gizi. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi gizi baik, sehat dan seimbang. Yang selanjutnya mandiri dan berkelanjutan. Artinya Mbak, selama ini mungkin yang kita tahu dan cek kita juga bahwa anak terlahir stunting dari keluarga yang tidak mampu. Nah, yang tidak, agar tidak terlahir stunting, ini yang tidak mampu inilah yang perlu banyak diperhatikan, diintervensi, dibantu. Dari untuk kesehatan, untuk gizi, semuanya harus dibantu. Benar-benar. Nah, dari sinilah Mbak, dari sini kebersamaan kami bagaimana mengedukasi masyarakat, khususnya yang tidak mampu tadi, bisa konsumsi gizinya sehat, baik, seimbang, mandiri dan berkelanjutan. Makanya selama ini saya suka kurang cocok kalau dari dinas, dari dana desa membantu masyarakat itu dengan program bantuan yang sekali habis pakai. Nah, itu kalau sekarang Mbak, dinas peternakan kasih telur. Pak Kades, masyarakat aku ada 30 yang tidak mampu, siapkan di anggaran dana desa, kasih sembako. Udah dimakan seminggu habis Mbak. Emangnya gizi itu seminggu dimakan selesai, gizinya terus berlanjut kan tidak Mbak? Nah, dari pemikiran saya, waduh, ini kalau digabungkan dengan program swasembada gizi, PKK, nyambung nih Mbak. PKK ada program pemanfaatan pekarangan hatinya PKK. Untuk gizi itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengelola, mengkonsumsi gizi yang baik, sehat, seimbang.
sumbernya dari mana. Iya. Ketika tidak ada sumber, udah paham nih konseling gizi ke posyandu, aku paham bikin nugget dari ikan, bikin nugget dari ikan dikasih telur, biar variatif nih makanannya, diajarin di PKK di posyandu. Tapi kalau yang tidak ada yang diolah, Mbak, apa yang mau diolah? Ketika dikasih bantuan hanya setahun sekali atau per triwulan lah, kita targetan triwulan ya, Mbak ya. Apakah 3 bulan sekali yang akan konsumsi gizi baik sehat seimbang tadi? Maka pemikiran saya ini digabungkan, ini cocok dengan program swasembada gizi. Bagaimana layanan ketiga, yaitu sanitasi air bersih, memastikan masyarakat jambannya sehat dan air yang dikonsumsi sehat. Nah, kita juga bisa cek ketika ada outlet yang jual air minum itu harus benar-benar dilihat, diuji juga airnya ketika akan dikonsumsi masyarakat, karena masyarakat ketika beli beranggapan bahwa itu air sudah sehat. Ketika sudah ada kemasannya. Sekarang, Mbak, kalau ibu hamil di keluarga tidak mampu minum air yang tidak sehat, bayi yang dikandung pun tidak sehat. Nah, seorang ibu punya bayi tidak diberi ASI, diberi air susu formula. Air yang untuk bikin campuran formulanya tidak sehat. Nah, ini akan menjadi masalah juga untuk kesehatan masyarakat dan juga bisa menimbulkan stunting, Mbak. Nah, ini yang kenapa layanan ketiga kita adalah sanitasi dan air bersih. Sanitasi jambannya harus sehat. Alhamdulillah Lampung Selatan sudah ODF, Mbak, pada November 2019. Dan kita juga dapat bonus prestasi reward ya. Karena tujuan Pak Bupati yang pertama itu bukan prestasinya atau rewardnya. Itu hanya bonus. Tapi yang tujuannya pertama ketika punya program diterapkan adalah bermanfaat. Masyarakat menerapkan, bermanfaat untuk masyarakat. Program kita memang benar-benar dilakukan masyarakat dan target kita tercapai. Itu Pak Bupati. Tapi alhamdulillah targetnya tercapai, bonus prestasinya dapat juara 2 nasional percepatan ODF. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi BAP sembarangan di Lampung Selatan dengan nilai jambannya itu standar. Artinya nggak ada yang memang ada yang semua punya jamban, tapi ada yang jambannya nggak standar, Mbak. Kalau Lampung Selatan alhamdulillah insya Allah standar semua, Mbak. Jadi nggak ada yang langsung plung-plung di laut lagi ya? Itu kami genjot Perkim juga Pak Bupati untuk bidang daerah pesisir. Pesisir itu kan yang rata-rata memang kurang untuk untuk ODF ya. Tapi alhamdulillah, Mbak, dengan kebersamaan gotong royong melalui program swasembada WC dulu, Mbak. Jadi kita ini programnya untuk ODF swasembada WC, untuk penuntasan stunting swasembada gizi. Nah, 5 layanan itu juga ada layanan sosial, layanan PAUD, bagaimana mengedukasi guru PAUD, wali murid PAUD, anak-anak PAUD untuk konsumsi gizi baik seimbang, memanfaatkan lahan pekarangan PAUD untuk juga diberikan tanaman-tanaman, yaitu semua lahan pekarangan harus ada K3, Mbak. Kebun, kolam, kandang. Kebun, kolam, kandang, 3K. Kebun, kolam, kandang. Karena ketika masyarakat nanti yang tidak mampu dibantu bibit ikan, bibit ternak, diedukasi, dikasih pembinaan, pelatihan, dimonitoring, dia dapat ilmu, mereka akan paham, oh membudidayakan ternak itu seperti ini ilmunya, oh membudidayakan ikan air tawar itu seperti ini ilmunya. Ketika nanti dapat ilmu, dikonsumsi lebih, konsumsinya udah tiap hari, Mbak, karena mereka nggak dadak beli. Tapi ketika sudah lebih bisa dijual, mereka akan berpikir, oh ini selain untuk dikonsumsi bisa jadi uang loh, bisa peningkatan ekonomi. Waduh, bisa tak tambahin lagi lah bibitnya atau minta bantuannya. Nanti lama-lama berkembang dan akan menjadi sumber penghasilan, peningkatan ekonomi keluarga itu, Mbak, baik sayurannya. Dan ini, Mbak, nanti bisa terimbas ke depannya ketika Bakauheni, ini pemanfaatan pekarangan ini bisa terimbas ketika Bakauheni nanti jadi pariwisata terpadu terintegrasi yang nanti akan menjadi sasaran pariwisata internasional. Itu hotel banyak dibangun ketika masyarakat
teredukasi untuk pemanfaatan pekarangan, dibina, di monitoring, diberi pelatihan, dikasih ilmu, terus dikasih yang tidak mampu dikasih bibit, modal bibit, bantuan bibit, permodalan, sebagainya. Jadi program-program memang benar diterapkan, bantuannya diterapkan, bukan seremoni saja, tapi masyarakat menerapkan. Insya Allah Mbak, Pak Bupati itu pengen punya program, setiap rumah itu di semua desa itu diseragamkan buah Mbak. Umpamanya desa A, buahnya alpukat semua setiap rumah. Desa B, setiap rumah ada satu pohon mangga semua. Desa C, belimbing semua. Nah itu semua desa ketika melalui dana desa Pak Kades beli bibit yang seragam, kualitasnya sama, panennya bisa bareng, dibagi ke semua keluarga, di keluarga semua tanam satu pohon. Nanti BUMDes bisa ngepul buahnya, bisa dijual. Ketika nanti banyak hotel Mbak, jangan jadi penonton kita Lampung Selatan. Masyarakat desa-desa bisa supply ternak daging, ikan, buah, sayur mayur yang organik untuk di hotel-hotel tersebut. Jadi ketika ketika pariwisata lagi dibangun, kita membangun juga pemberdayaan di masyarakat agar nanti jangan jadi penonton, termasuk pemanfaatan pekarangan, termasuk pembinaan untuk pelaku-pelaku UKM, untuk bagaimana nanti di Dekranasda juga saya akan adakan setiap kecamatan itu gerai Dekranasda kecamatan. Jadi nanti di desa-desa yang punya pengrajin-pengrajin yang punya hasil karya kerajinan, baik kuliner maupun kerajinan, keterampilan, itu bisa dipul di gerai Dekranasda kecamatan. Bisa nanti kita cek, oh yang ini layak dijual untuk di luar, sudah adakah PRT-nya, sudah adakah label halalnya. Nanti kita kasih pembinaan supaya yang memang kreatifnya, hasil kerajinannya, kulinernya bisa dijual ke pasaran yang nasional atau ke keluar Lampung Selatan, itu bisa kita arahkan, dibantu untuk izin-izinnya, supaya bisa pemasarannya bisa luas dan mereka bisa laku. Begitu laku bisa omsetnya banyak, begitu omsetnya banyak, membuatnya lebih banyak dan akan merekrut tenaga kerja di sekitaran ibu-ibu yang punya usaha tersebut. Nah itu juga akan meningkatkan ekonomi keluarga. Membuka lapangan kerja, Ibu-ibu yang tadinya hanya duduk-duduk kan, bisa juga bantu di situ. Ketika ada sebuah usaha yang kita bina bisa maju di sebuah dusun atau desa. Nah itu yang menjadi target kami, makanya harus berpacu Mbak. Luar biasa ya, Selatan bisa maju, masyarakatnya sejahtera. Program-programnya tadi sangat menarik ya. Pemikirannya sudah sampai jauh ke depan nanti ya. Jadi Pak Bupati itu bilang, Dek, jangan sampai ada kayak gitu masyarakat kita nonton terus kayak mana? Gini-gini, oh iya saya malah pokoknya satu desa sirsak-sirsak semua. Iya, luar biasa, seragam gitu Mbak. Jadi nanti BUMDes juga berperan untuk pemasaran. Oke Bu, mungkin nggak kerasa sudah hampir 1 jam ya kita berdiskusi. Boleh dong Bu pesan-pesan untuk para wanita nih, untuk para perempuan agar lebih berani dalam berkarya di area modern saat ini, agar mempunyai daya saing yang lebih baik. Terima kasih untuk para perempuan, wanita hebat, khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dalam peringatan Hari Kartini yang ke-143 di tahun 2021 ini. Mari kita tingkatkan lagi kreatif, inovasi, karya kita, lebih optimis lagi dalam berkarya, keluarkan skill-skill yang kita punya, bagaimana kita menjadi wanita, perempuan inspiratif di Kabupaten Lampung Selatan khususnya, untuk bagaimana kita memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk kita semua, untuk menjadi wanita hebat agar kita bisa setara dengan para pria untuk membangun Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Tentunya
tidak menyalahi kodrat kita sebagai wanita. Terima kasih. Oke Ibu Diwinarni, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama, sudah Mbak. berbincang-bincang, berbagi ilmu yang Saya luar juga biasa. terima kasih loh. Mungkin lain kesempatan kita bisa Insya berbicara Allah, lagi dengan insya tema yang Allah. berbeda ya, Insya dengan Allah. proyek-proyek yang pasti lebih inovatif pastinya Insya ya, Allah. yang memajukan dan mensejahterakan khususnya masyarakat Lampung Selatan. Baik pemirsa Kupas TV Lampung, terima kasih sudah menonton kami lebih kurang 1 jam dalam diskusi kami dengan Ibu Winarni. Jangan lupa untuk saksikan kami di channel YouTube kami Kupas TV Lampung, dan juga jangan lupa di Instagram kami Kupas Lampung dan Facebook kami di kupastuntas.co. Oke, saya Reni sebagai host mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.